Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, gak kemanisan, mantap. Luwak hitam baru, gak kemanisan, mantap. Pemerintah merespons soal desakan penerapan status bencana nasional. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan Presiden telah memerintahkan semua kementerian lembaga mengerahkan kemampuan yang dimiliki. Pratikno memastikan penanganan bencana dilakukan dengan seluruh kekuatan nasional yang dimiliki. Sebelumnya desakan pemberlakukan bencana nasional disampaikan sejumlah kalangan untuk mempercepat koordinasi bantuan. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini tanggal 3 Desember tahun 2020 saat ini terjadi adalah seluruh kementerian dan lembaga diperintahkan oleh Bapak Presiden termasuk TNI Polri, ya, BNPB dan semua komponen untuk mengerahkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin menangani bencana di Sumatera ini. Jadi sekali lagi ini penanganannya benar-benar penanganan full kekuatan secara nasional begitu. Jadi memang sekali lagi ini sudah ditangani juga. Tim kan pusat kan sudah mengerahkan ke sana. Kondisi pasca banjir di Desa Lebusaka. Mudah-mudahan ada bantuan ya dari pemerintah. Kami turut mendesak kepada pemerintah untuk segera menyatakan keadaan darurat nasional. Sejumlah warga menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Aceh Tengah akibat kelangkaan BBM yang mulai memicu kepanikan. Karena BBM yang ada hanya difokuskan untuk keperluan alat berat dan penanganan darurat bencana. Kondisi Aceh Tengah cukup parah. Sejumlah daerah mengalami putus akses jalan. Akibatnya, krisis pangan dan BBM mulai menimpa warga. Selain terisolasi secara fisik, akses komunikasi internet juga putus. Atas kondisi ini, Sang Bupati Haili Yoga membuat surat pernyataan tidak mampu menangani bencana ini sendiri ke pemerintah pusat. Apalagi anggaran untuk perbaikan infrastruktur sudah tidak ada. Ya, Bupati itu kita tanda tangani, ada bagian yang tidak mampu kita tangani dan harus dibantu oleh provinsi dan juga harus ditangani oleh pusat. Pengertian surat itu seperti itu, sehingga nanti ada kolaborasi bahwa bencana ini menjadi bencana nasional karena berat sekali. Kalau daerah tidak mampu ini. Anggaran untuk menanggulangi bencana yang terjadi di sini? Hanya untuk persediaan sembako beberapa hari saja, untuk anggaran seperti itu. Kalau infrastruktur memang hampir tidak ada lagi. Desakan serupa juga disuarakan Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi Ansarullah. Apalagi dengan adanya efisiensi anggaran daerah, dana untuk membuka kembali akses jalan serta perbaikan seluruh infrastruktur yang luluh lantak akibat terjangan longsor sudah tidak ada. Yang pertama, karena efisiensi, maka kita perlu dukungan anggaran yang lebih maksimal lagi. Infrastruktur kita, sekolah kita, rumah ibadah kita, dan kemudian juga puskesmas dan sesuatunya yang mesti dibenahi. Tapi juga dengan darurat yang sekarang ini. Dan saya kira barangkali mungkin kalau bukan bencana nasional, barangkali mungkin juga bisa bencana regional Sumatera begitu. Sehingga memang barangkali mungkin ini juga menjadi langkah-langkah yang lebih konkret lagi untuk mengerahkan segala potensi yang dimiliki oleh pusat. Sepekan lebih pasca bencana longsor dan banjir bandang, kondisi para korban kian memprihatinkan. Bala bantuan yang diberikan pun belum merata. Hal inilah yang memunculkan desakan agar pemerintah segera menetapkan status bencana nasional. Tujuannya agar bala bantuan dari segala penjuru termasuk asing bisa segera masuk. Kami turut mendesak kepada pemerintah untuk segera menyatakan keadaan darurat nasional.
Ini demi percepatan pertolongan kepada saudara-saudara kita, kepada satwa-satwa Indonesia di Sumatera Utara, di Aceh, dan juga di Sumatera Barat. Pernyataan keadaan darurat nasional ini sangat penting untuk membuka segala peluang bantuan dari dalam maupun dari luar negeri. Pemerintah tidak perlu beralasan takut asing. Asing yang merusak Indonesia adalah asing yang bekerja sama dengan para pejabat Indonesia untuk merusak kekayaan alam demi keuntungan segelintir orang-orang mereka saja. Nikel, emas, batu bara, sampai dengan semen. Hentikanlah tambang-tambang, deforestasi, hentikanlah kriminalisasi terhadap para aktivis. Dan sekali lagi, nyatakanlah keadaan darurat nasional untuk bertolongan saudara-saudara kita di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, dan juga di Aceh. Sejauh ini, Presiden Prabowo sudah menginstruksikan menggerakkan seluruh sumber daya nasional untuk mempercepat pemulihan pasca bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Arahan Presiden ini menjadi landasan mobilisasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan program tanggap darurat berjalan cepat. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apa yang menjadi pertimbangan pemerintah memilih tidak menaikkan status bencana nasional untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat? Dan juga bagaimana penanganan bencana yang terjadi di Sumatera Barat dan juga di Sumatera Utara? Kita akan membahasnya bersama Bupati Tapanuli Selatan, sudah ada Gus Irawan, dan Gubernur Sumatera Barat, sudah ada Pak Mahyeldi Ansarullah. Kita juga sudah mencoba untuk menghubungi Dapil Aceh dari fraksi PKS Komisi 3 Pak Nasir Jamil, namun hingga saat ini masih belum tersambung. Tapi saya akan ke Pak Gubernur dulu. Pak Gub, mungkin bisa digambarkan kepada kami seperti apa penanganan kondisi bencana di wilayah Anda, dan Anda juga sempat menyebutkan bahwa kondisi dari anggaran ini sudah tidak mencukupi. Bisa digambarkan kepada kami? Bisa digambarkan kepada Jadi memang dari hari ke hari memang terjadi perubahan data, termasuk juga dari banjir longsor ini, yaitu 196 orang yang meninggal, 216 yang belum ditemukan, dan 112 orang luka-luka. Yang berada pengungsian sekarang ada sebanyak 23.000 lebih. Dan adapun korban yang terdampak itu sebanyak 136.000 lebih. Dan rumah yang rusak yaitu berjumlah kurang 5.000 rumah. Dan kemudian juga rumah ibadah, kemudian fasilitas kesehatan kita, dan kemudian kantor, sekolah. Sekolah kita banyak yang rusak, 156 buah rumah. Dan kemudian juga fasilitas kesehatan dan rumah ibadah. Dan termasuk juga prasarana jalan kita, dan kemudian jembatan ada 45 unit yang rusak dan patah. Nah, maksud itu dalam rangka untuk merehabilitasi dan merekonstruksi infrastruktur dan fasilitas pelayanan dasar tadi, dan kemudian juga rumah-rumah penduduk. Menurut kami ini kan kita membutuhkan dukungan dana yang besar. Nah, sementara sekarang ini kita sudah mengalami defisit untuk sama dukungan. Itu makanya kita sudah menyurati Bapak Presiden dan Menteri Keuangan untuk bagaimana pemotongan anggaran yang dilakukan untuk 2026 ini diharapkan bisa dikembalikan. Baik, kami tangkap Pak Gubernur sudah defisit saat ini dan memang membutuhkan gerak cepat pemerintah pusat untuk segera menetapkan bencana nasional. Saya ke Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan. Bisa digambarkan seperti apa kondisi penanganan di sana khususnya untuk wilayah Tapanuli Selatan? Baik, terima kasih Mbak. Tapsel itu ada 15 kecamatan, 13 kecamatan itu terkena dampak bencana. Jadi cukup besar wilayah kami, hanya 2 kecamatan saja yang kemudian tidak terdampak. Lalu korban meninggal dunia yang sudah terdata 81 orang,
33 orang masih dinyatakan dalam pencarian. Yang luka-luka, semoga mereka ini segera sembuh, ada 70 orang. Lalu ada pengungsi hampir 15.000 jiwa, rumah yang kemudian rusak akibat bencana ini 1.000, hampir 2.000 rumah. Belum lagi rumah-rumah ibadah, gedung-gedung sekolah, dan jalan juga banyak yang kemudian terjadi patahan, anjlok, dan bahkan untuk ke wilayah Tapanuli Selatan, 3 dari 3 koridor jalan nasional, 3-tiganya kemudian terputus. Sehingga hanya tinggal tersisa 1 koridor untuk masuk ke Tapsel dari jalan nasional. Nah, tentu penanganan yang sedang berlangsung adalah kami fokus untuk mendapatkan keluarga yang masih dinyatakan hilang itu 33 orang, sekaligus membuka akses, karena konektivitas ini menjadi penting untuk kita bisa memasok logistik, terutama makanan dan kebutuhan masyarakat kita yang hampir 15 ribuan orang itu yang ada di lokasi-lokasi penampungan, yang mereka ditampung di tenda-tenda yang sangat amat sederhana, karena kami belum memiliki secara cukup tenda yang lebih standar. Pak Bupati, kami mencoba untuk memperbaiki audio dengan Anda karena suara di studio terdengar feedback, jadi tidak cukup jelas keterangan Anda. Saya akan bergeser dulu ke Pak Gub Mahyildi. Pak Gub, tapi sebelum kita membahas soal bagaimana menangani ataupun memperbaiki kondisi rumah warga dan juga fasilitas umum, bagaimana penanganan untuk saat ini, untuk jangka pendek, bagaimana dengan bantuan logistik makanan, obat-obatan bagi warga yang terdampak? Ya, alhamdulillah untuk saat sekarang ini seluruh daerah sudah bisa kita akses, baik melalui darat dan kemudian juga kemarin melalui udara, alhamdulillah. Sehingga ketika akses sudah terbuka, maka distribusi barang-barang juga sudah bisa kita lakukan, termasuk makanan, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan pribadi, dan kemudian termasuk juga untuk kebutuhan lainnya. Dan alhamdulillah di Sumatera sekarang ini sudah terakses untuk semua daerah, dan bahkan juga untuk listrik pun juga hanya beberapa titik lagi yang belum hidup, dan mudah-mudahan insya Allah diperkirakan nanti tanggal 5 itu semuanya sudah akan bisa PLN juga akan bisa teralih secara baik insya Allah. Dan kemudian untuk warga sekarang bagaimana penyediaan, ini memang kendala baik di Kota Padang, kemudian juga di Padang Panjang, Tanah Datar, kemudian Padang Pariaman, Agam apalagi, dan kemudian beberapa daerah lainnya. Nah, untuk itulah kita sekarang berkoordinasi dengan Balai Sungai dan kemudian juga dengan Pak Gubernur, Anda mendesak untuk menjadikan ataupun menjadi status bencana nasional. Apakah memang ada kebutuhan urgent bagi warga yang memang belum bisa dipenuhi oleh Pemprov setempat? Ya, kalau untuk darurat sekarang ini dengan dukungan banyak pihak, alhamdulillah kita dari jajaran Forkopimda, kemudian juga bahu-membahunya Bupati Wali Kota, dan kemudian juga dukungan dari perantau. Ya, untuk kebutuhan darurat itu insya Allah ini akan bisa terpenuhi secara lebih baik ke depannya. Bahkan kita pun juga sekarang sudah berusaha untuk mencari hunian-hunian sementara, karena sekarang ini juga masih ada pengungsian di tenda. Ini kita juga perintahkan Bupati Wali Kota untuk segera mencari tempat-tempat hunian sementara. Pada saat yang sama juga kita juga mengkoordinasikan untuk segera mencari lahan-lahan yang memang diperuntukkan yang aman dan kemudian yang juga sesuai dengan harapan daripada warga untuk bisa bangunkan rumah nantinya, insyaallah. Dan permasalahannya adalah sekarang ini adalah kaitan dengan ketersediaan dana, termasuk juga dana untuk tanggap darurat hari ini. Ya, kita karena memang kita ada percepatan pembenahan jembatan, kemudian jalan, ya terutama sekali adalah jalan dari Padang ke Bukit Tinggi melalui Malala, ke Padang Bukit Tinggi melalui Padang Panjang. Nah, itu kan juga
masih terkendala. Ada jalan-jalan dari Padang Luar ke Maninjau dan kemudian juga beberapa yang di kabupaten. Ini yang saya kira dengan banyaknya kesempatan, kemudian rumah masyarakat dan rumah sekolah ini dukungan anggaran yang lebih maksimal lagi. Untuk itulah harapan kita dukungan daripada pusatnya akan bisa lebih maksimal. Saya ke Pak Bupati. Singkat saja Pak Bupati, bagaimana pihak Anda apakah ikut mendesak pemerintah pusat untuk menetapkan status bencana yang terjadi di Sumatera ini sebagai bencana nasional, dan seperti apa penanganan saat ini di sana? Apa yang urgent yang belum bisa dipenuhi oleh Bupati Tapanuli Selatan? Tapi jawabannya usai jeda, tetap bersama kami. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Seruput aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Nggak takut kolesterol? Drink Benecol, plan sama buang kolesterol, makan jadi bebas po. Benecol, yeah. Plan sama buang Kolesterol out, makan lanjut. Benecol repeat. Makanan tinggi kolesterol, gaspol. Langsung minum Benecol. Satu-satunya dengan Planstanol di Indonesia. Teruji klinis turunkan kolesterol. Makan jadi bebas, pol. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Mulai dari transaksi harian, bisnis, hingga masa depan, SMBC Indonesia hadir melayani semua. Buat bisnis melaju, tumbuhkan investasi, buat mimpi jadi nyata, bersama lebih bermakna. Bercanda, ketawa, komedi terus. Tapi setiap kita butuh kenyamanan, ada mie sedap ayam bawang resep baru. Manjakan dirimu dengan kenyal mie-nya. Bikin rileks suasana. Kuah gurih kemasan ayam kampung asli dan bawang goreng. Hangatkan dirimu dalam kenyamanan. Tambahkan ke dalam kehangatan. Cobain deh resep barunya mie sedap ayam bawang dari Wingspot. Back to reality. Kelebihan nggak baik, kekurangan juga nggak baik. Lebih baik cukup. Cukup sesendok sari kurma TJ. Cukup nutrisi, cukup zat besi, cukup energi. Sari kurma TJ untuk semua kebaikan kurma Arab. Enak, halal, yakin. Penting untuk jaga kesehatan dimulai dari sekarang. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Suplemen omega 3 esensial, mini kapsul lebih mudah ditelan. Diproduksi dengan teknologi modern, Omehar bantu jaga kesehatan tubuh kini dan nanti. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam akuifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Saudara, kita masih membahas terkait dengan penanganan bencana di Sumatera dan juga desakan dari sejumlah pihak untuk menetapkan status bencana nasional yang terjadi saat ini. Saya masih akan berbincang dengan Bupati Tapanuli Selatan dan juga Gubernur Sumatera Barat, tapi sebelumnya saya akan menyapa warga di Desa Kampung Dalam, Aceh Tamiang, Aceh. Sudah ada Mas Maulid Gusya Putra. Selamat sore Mas Maulid. Bagaimana kondisi Anda dan saudara-saudara di sana, Mas Maulid? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kondisi kami untuk saat ini aman dan sehat untuk sementara. Tapi untuk kedepannya kami belum tahu karena kami masih kekurangan pasokan makanan, Bu. Kami mengucapkan syukur yang mendalam karena bantuan sudah tiba.
tapi bisa digambarkan apakah bantuannya juga mencukupi dan sudah bisa disalurkan untuk baik itu anak-anak, lansia yang ada di sana? Kalau untuk sementara saya rasa kalau untuk sekitaran Kecamatan Karangbaru, Kota, Kecamatan Ranto, insya Allah bisa. Tapi kalau untuk Kecamatan Tamyang Hulu ataupun ke Trenggulun saya rasa tidak mencukupi juga itu, Bu. Ini di pengungsian ya, ada berapa orang yang mengungsi di tempat Anda ini, Mas Maulid? Kalau pengungsian saya kan di Rumah Sulup, agak ke dalam, Bu. Itu mungkin sekitar 500 orang ada, Ibu. Ada 2 tempat, di satu rumah ngaji Sulup dan yang satu di bekas pabrik es. Didominasi anak-anak kah atau seperti apa? Dan bisa digambarkan seperti apa pengungsian di sana? Apakah sudah mencukupi untuk tempat istirahat? Kalau untuk saat ini dikatakan cukup untuk istirahat sudah, tapi kalau sebelum-sebelumnya sebelum masuk bantuan ataupun airnya masih tinggi untuk dikatakan bisa itu istirahat tidak bisa. Karena kami kebanyakan yang istirahat itu istirahatnya di atas air, Ibu. Nggak di bawah, yang di atas itu yang nggak kena air orang tua dan anak-anak, Ibu. Artinya untuk kaum muda dan juga berdesak-desakan menumpuk-numpuk seperti ya untuk kaum muda dan yang ini di bawah istirahat dengan air kami, Bu. Kedinginan. Artinya kondisi seperti ini sudah teman-teman rasakan sejak tidak ada air bersih sampai saat ini. Kalau untuk air bersih saat ini kami masih berkurangan, Ibu. Kekurangan luar biasa untuk saat ini. Yang kami rasakan yang di tengah kota ya. Apalagi yang di luar kota kami ini. Saya rasa lebih dari ini, Bu. Untuk makanan sendiri, mohon maaf, apakah sudah bisa tercukupi sehari 3 kali, Mas Maulid? Kalau makanan alhamdulillah, Bu, karena kalau di kamp pengungsian kami termasuk saya kemarin kan ikut turun ya, karena kami kemarin belanja kami, Bu. Belanjanya karena airnya sudah mulai surut, itu pun belanja ke Langsa kami berjibaku dengan ombak sepaha lah itu di alur Pemban. Kami belanja ke Langsa kemarin itu pun belanjanya pun itu dibatasi. Tapi kalau untuk kampung lain kami tidak tahu, Ibu. Untuk desa, khususnya desa Tanjung Karang kami seperti itu, Ibu. Kalau untuk karena perangkat desanya bertanggung jawab untuk warga-warganya, Ibu. Untuk belanja nih artinya di pasar kah atau memang ada pihak yang menyediakan? Lalu bagaimana dengan nilai transaksinya? Menggunakan apa? Kami menggunakan uang cash, Bu. Dari pihak donatur, Bu. Kalau hari ini sudah makan siang? Kalau hari ini insya Allah udah, Bu. Makan malam tadi ada sudah dikasih bantuan kan, di sini tadi kami dikasih makan siang. Untuk tapi kalau silakan Mas Maulid. Tapi kalau untuk tinggal di rumah, saya rasa kalau saya insya Allah masih bisa lah, Bu. Tapi kalau untuk kawan-kawan yang lain, saudara-saudara saya dan kawan-kawan lain nampaknya agak nggak bisa tinggal di rumah, Ibu, karena rumah yang ada dekat kami ini rata-rata hilang dan terhempas ombak, terhempas balok, Ibu. Terhempas balok. Mas Maulid. Bukan kayu, kalau kayu kan kecil, ini balok, Ibu. Artinya balok-balok ya, besar Bu, seperti itu, Mas Maulid? Iya, balok-balok besar. Ada berapa rumah yang terhempas balok-balok besar ini di wilayah Anda?
saya tidak bisa memprediksi, cuman banyak Ibu. Oke. Karena semalam tadi saya turun sedikit saja ya. Di kampung saya itu baru ke depan aja baloknya udah lumayan banyak Bu. Apalagi ke satu desa Menanggini. Di desa Menanggini kita untuk masuk ke kampungnya saja tidak bisa. Selain rumah, bertahan sama balok. Selain rumah, Mas Maulid, apa yang juga hilang akibat bencana ini? Singkat saja. Kalau selain rumah ya hewan ternak dan harta benda lah Ibu. Baik, kami sangat prihatin dan tentunya doa kita bersama untuk teman-teman di sana. Ya. Bisa segera menjadi kondisi yang lebih baik lagi. Salam untuk keluarga, salam juga untuk kerabat di sana, Mas Maulid. Ya, Mas Maulid, singkat saja. Kerabat dan keluarga untuk saat ini, insya Allah sehat, alhamdulillah. Tapi ke depan kita kan belum tahu. Ya. Kami berharap bantuan dari pemerintah, dari makanan, air bersih, dan untuk membuka akses jalur supaya enak jalan Ibu. Karena kami membutuhkan bantuan untuk akses jalan, air bersih terutama. Baik, kami akan mencoba untuk menyampaikan pesan teman-teman di Aceh Tamiang dan tetap jaga kesehatan Anda, tetap semangat, doa kami beserta untuk keluarga di sana dan juga untuk Mas Maulid tentunya. Baik, saya akan ke Tapanuli Selatan, Pak Bupati. Itu tadi kondisi di Aceh Tamiang, begitu miris, sangat memprihatinkan. Apa desakan yang dari Anda ingin sampaikan ke pemerintah pusat jika kondisinya sudah sekritis ini? Ya, saya kira tidak sekedar soal status lah ya, bagaimana kemudian kami yang terdampak bencana ini dengan kemampuan yang terbatas ini kemudian mendapat bantuan dari seluruh institusi lembaga badan-badan negara untuk bisa menghadapi situasi yang sangat amat berat. Dan terus terang memang saya bersyukur dan berterima kasih bahwa kami di sini, masyarakat kami juga bahu-membahu yang kemudian tidak terkena dampak bencana ini untuk membantu saudara-saudara kami yang terdampak bencana, dan juga perhatian dari TNI, Polri, dan juga kemudian dari BNPB hadir terus mendampingi kami di Tapon Selatan. Dan memang yang terpenting nanti adalah kami diberi bantuan sepenuh-penuhnya untuk menghadapi tanggap darurat bencana, dan jauh lebih penting lagi nanti kemudian adalah pada saat paskanya, karena tingkat kerusakan luar biasa, karena terbaik itu yang langsung dialami oleh masyarakat kami. Rumah-rumah masyarakat banyak yang hanyut, sarana prasarana yang kita miliki, misalnya jalan, jembatan, dan tentu konektivitas ini menjadi penting nanti bisa menormalisasi kehidupan dan perekonomian masyarakat. Baik, tentunya ini menjadi catatan kita bersama, dan desakan status bencana nasional semoga bisa menjadi catatan juga bagi pemerintah pusat mengingat kondisi yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga Aceh. Terima kasih Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan, dan juga Gubernur Sumatera Barat, Pak Mahyildi Asyarullah. Dan saudara, informasi terkini terkait dengan situasi bencana Sumatera akan kami hadirkan kembali hanya di Kompas Petang usai jeda. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi.
Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan.